Selamat pagi, saudaraku. Kita harus benar-benar menjaga diri kita dengan tepat dan benar, saudaraku. Dan memang itu menjadi bagian kita. Ini terkait dengan keselamatan kekal. Karena Tuhan itu tidak menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menggagalkan supaya kita tidak sampai ke dalam kerajaan surga dan kita gagal menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Allah tidak menghindarkan loh, saudaraku. Ini harus disepakati dan Anda harus tahu dengan jelas dulu. Ini sama dengan Allah tidak menghindarkan bangsa Israel dari berbagai rintangan halangan selama mereka di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Jadi kalian harus tahu dulu bahwa Tuhan tidak akan membuat kita melompati setiap halangan atau rintangan. Tapi harus kita hadapi. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, semua itu ditulis sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita mengingini hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Itu ayat yang ke-6, saudaraku. Ayat yang ke-11 dikatakan begini, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudaraku, Allah itu tidak pernah menghardik atau melarang ular yang menjadi personifikasi iblis yang ada di Taman Eden untuk membisikkan sesuatu yang buruk kepada Hawa. Betul kan? Cerita itu kita pasti sudah tahu, saudaraku. Allah juga yang memberi lisensi atau izin kepada setan untuk mencobai Ayub. Bapa juga tidak menghindarkan Yesus dari pencobaan, saudaraku. Bahkan sampai di kayu salib. Tuhan tidak menutup pintu iblis untuk berbisik dan merasuk kepada Yudas. Padahal saat itu Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku, iblis tidak dilarang oleh Tuhan untuk menampi Petrus. Ini ada semacam hukum atau tatanan yang Allah tidak bisa batalkan dan memang harus ditegakkan, saudaraku. Coba kalau kita lihat dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, Tuhan tidak menghindarkan, saudaraku. Iblis mendapat bagian untuk mencobai, yang tujuannya untuk menggagalkan keselamatan dalam kehidupan seseorang. Ingat, saudaraku, hal ini juga terjadi di dalam pelayanan Yesus. Bahkan di dalam Injil dikatakan begini, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Tapi Yesus menang. Bagaimana dengan kita supaya kita tidak kalah? Maka saya boleh katakan begini, saudaraku. Berjaga-jagalah di dalam hidupmu. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 34 berkata, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku, kalau secara otomatis orang bisa selamat, maka Tuhan tidak perlu berkata jaga dirimu. Maka Tuhan tidak perlu berkata jaga dirimu, tidak perlu. Dan Tuhan tidak berkata juga ku jaga kamu dari hal-hal itu. Tidak loh, saudaraku. Tuhan tidak berkata begitu. Berarti boleh disimpulkan kita sendiri yang harus menjaga diri kita, saudaraku. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Di luar kesanggupan kita itu adalah bagian Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi bagian kita harus lakukan yang terbaik, saudaraku. Kita harus benar-benar berjaga-jaga dalam hidup kita. Di luar kesanggupan kita itu biar bagian Tuhan. Tapi
Tapi kamu tidak perlu tahu bagian Allah di mana. Pokoknya Allah punya bagian. Yang kita harus tahu di mana bagian kita dan bagaimana kita memenuhinya. Amin, saudaraku. Maka boleh saya simpulkan begini. Yang pertama, hati-hati dengan pesta pora. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang tidak membahayakan. Di dalam bahasa aslinya, pengertian kata itu secara etimologis adalah sesuatu yang membuat kepala pusing. Pesta pora itu bahasa aslinya kraipale. Kata ini sebenarnya lebih terkait dengan kemabukan oleh anggur. Artinya begitu, saudaraku. Kalau zaman dulu, orang pesta pora selalu diwarnai dengan minum anggur sampai mabuk. Lalu pertanyaannya, apakah salah minum anggur? Tidak. Kalau kita minum untuk mabuk itu yang salah. Apalagi sampai kecanduan, itu salah. Sebenarnya ini juga bisa menjadi gambaran bagi anak-anak dunia. Berbagai kesenangan yang membuat mereka menjadi mabuk. Dalam kacamata orang benar, itu kemabukan, saudaraku. Ada banyak kesenangan, ada banyak hobi, ada banyak hal yang mengganggu fokusnya kepada Tuhan. Tapi bagi mereka yang sedang mabuk, saudaraku, tidak sadar dirinya mabuk dan dianggap itu sebuah kesenangan. Ataupun kalau dia sadar, itu merupakan kesenangan bagi dirinya. Justru itulah dunianya. Dan kalau sudah ada di situ, saudaraku, tidak mau dia keluar dari keadaan itu. Karena menurutnya itu sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang akan membawa dirinya kepada kematian kekal. Hati-hati, saudaraku, dengan hidup. Hati-hati dengan hidupmu. Apapun dunia ini bisa memabukkan diri kita. Maka jangan pernah pasung dirimu dengan segala hal yang bisa membuat dirimu menikmati di dalamnya, kecuali Tuhan. Itulah kekristenan. Kekristenan yang orisinil adalah kekristenan yang mau tidak mau melepaskan semua kesenangan. Dan dia hanya pegang satu kesenangan, yaitu Tuhan itu sendiri. Poin yang kedua selain pesta pora adalah kemabukan, saudaraku. Di dalam bahasa aslinya mete, tulisannya begitu. Artinya keracunan. Keracunan. Kata ini menunjuk kepada yang benar-benar parah ketika seseorang di dalam tingkat keracunan. Dunia ini dengan segala suasananya sedang meracuni banyak orang, saudaraku. Sehingga mereka tidak lagi memiliki kesadaran untuk mengenal perkara-perkara rohani. Pesta pora menunjukkan kesenangan. Kesenangan-kesenangan di dalam menikmati. Lalu kemabukan ini berbicara soal kecanduan. Kalau dari minuman keras dan lain-lain secara harafiah yang membuat seseorang sampai keracunan. Dan ilustrasi yang paling tepat kalau orang mengkonsumsi narkoba, keracunan tubuhnya. Kalau dia tidak mengkonsumsi, badannya akan sakit semua. Saya cuma mau kasih ilustrasi ini supaya kita tahu bahwa dunia ini dengan segala suasananya meracuni manusia di dalamnya, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen yang tidak sadar. Dia ke gereja, jadi aktivis, jadi teolog, jadi pendeta, tapi tidak merasa keracunan dengan dunia ini. Itu mengerikan. Betul, saudaraku, ini mengerikan dan tidak banyak orang sadar dengan hal itu. Ketika dia senang dihormati, wah, dirinya mulai naik dan wah dia bangga. Dia keracunan, saudaraku. Ketika dia mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, kalau dia memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja pun, dia mau namanya tampil. Wah, itu keracunan, saudaraku. Betul, itu orang-orang dunia, orang-orang Kristen yang masih hidup di dunia ini banyak yang begitu masih, saudaraku. Kalau dia tidak punya posisi, marah. Wah, itu keracunan, saudaraku. Betul, dia harus dianggap penting. Dia harus dianggap berjasa.
Dia harus jadi nomor satu. Dia harus menjadi yang terdepan. Itu keracunan, saudaraku. Maka saya mau katakan, banyak hal yang bisa meracuni kita. Uang juga bisa meracuni kita. Uang tidak salah, saudaraku. Uang sendiri tidak salah. Tetapi ketika orang merasa tidak nyaman ketika tidak punya uang, itu sudah keracunan. Betul. Bahaya, maka kita harus lihat. Sejak kemarin ya, saya ajak kita untuk menjadi Kristen yang orisinil. Originalitas kita harus tampil. Ya ini, kita harus mulai break satu-satu, breakdown satu-satu. Minta dihormati, minta ternama, minta terkenal, minta diagungkan. Minta seakan-akan berjasa kepada Tuhan. Seakan-akan nama baiknya dicoreng dikit marah. Minta udah deh saudaraku. Udah deh, itu orang-orang yang memang keracunan. Saya tidak tahu bagaimana dengan para pendengar The Message pagi hari ini. Kalau engkau masih ada di titik-titik itu, bertobat ya. Ya, masih ada kesenangan-kesenangan, masih pesta pora dengan kesenangan. Kau menikmati semua. Dan yang kedua tadi, kita masih mabuk, dimabukkan dengan itu semua. Wah, kalau nggak ada yang mengagungkan, rasanya ada yang kurang dalam hidup. Uang, harus punya uang banyak. Kalau nggak punya uang banyak, ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Dimabukkan dengan uang dan sebagainya. Dan yang ketiga, saudaraku, kepentingan dunia. Begini saudaraku, kepentingan dunia ini yang menunjuk kepada kekhawatiran atau kecemasan dunia. Kepedulian atau kekhawatiran terhadap hidup. Kita harus memilih memang saudaraku, peduli dengan hidup hari ini atau dengan kehidupan yang akan datang. Apakah kita peduli dengan pemenuhan kebutuhan jasmani atau pemenuhan kebutuhan rohani? Dunia tidak akan semakin baik saudaraku. Lihat saja, tahun-tahun ke depan dunia akan semakin bobrok dan rusak. Bahkan alam pun sudah menunjukkan semakin menurun keadaannya. Dan manusia di dalamnya akan semakin tercemar dan rusak. Maka kasih itu semakin hilang, semakin tawar. Maka engkau dan saya harus mulai memilih saudaraku. Adakah aku hidup hanya untuk memenuhi kepentingan dunia? Ataukah aku hidup hari ini, aku harus jadi partnernya Tuhan. Aku fokus kepada kehidupanku setelah kematian di balik kubur. Dan ketika aku hidup hari ini, aku harus menggarami kasih yang tawar itu di dunia ini melalui hidupku dan hidupmu. Berani gak saudaraku? Maka berjaga-jagalah. Dunia semakin jahat. Jangan baperan saudaraku. Jangan kalau ada orang menyakiti dirimu, ada orang menzolimi dirimu, katakan kepada dirimu, orang itu butuh bantuanmu. Orang itu butuh dirimu. Bawa dia kembali saudaraku kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kasih saudaraku. Kita doakan, kita ampuni. Kita praktek hidup seperti Yesus hidup. Yesus berkata, ampuni Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menggarami saudaraku. Sampai orang yang memusuhi kita bisa berkata, ini orang gak balas aku, tapi kok dia malah menabur kasih kepada diriku. Kita bawa bukan untuk kepentingan dunia, tapi kita hidup untuk kepentingan Bapa kita. Amin saudaraku. Berjaga-jagalah dalam hidupmu. Perhatikan kebutuhan rohanimu. Jangan pernah tidak punya keintiman dengan Bapamu. Karena disitulah sumber dari segala hikmat, segala tuntunan, dan segala berkat yang mengalir dalam hidupmu. Selamat pagi saudaraku, jangan lupa ibadah. Ya, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.